Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini ada di Embung Tambak Boyo, Sleman ya. Lumayan bisa untuk jalan-jalan ya, untuk sekedar refreshing bersama keluarga. Saya kali ini sekaligus akan cerita tentang vaksinasi untuk keluarga saya ya. Saya, istri saya, dan 5 anak saya semua sudah vaksinasi COVID. Dari area Embung Tambak Boyo, Condong Catur, Sleman, saya akan ceritakan pengalaman kami mengikuti vaksinasi COVID dengan 3 macam vaksin yang berbeda-beda. Ya, saya sebagai tenaga kesehatan disuntik pada gelombang penyuntikan vaksin untuk tenaga kesehatan. Lalu juga anak saya, karena dia juga sedang menjalani pendidikan profesi di kedokteran, maka dia juga sudah divaksin dengan vaksin yang sama dengan kami, yaitu Sinovac, sudah 2 kali. Nah, lalu istri saya juga sudah masih pakai Sinovac juga, karena penyuntikan di awal-awal ini istri saya ini juga pakai Sinovac ya. Semuanya aman, tidak ada efek samping, alhamdulillah. Kemudian anak-anak saya ada 3 putri, yang lain ada 3 putri, itu semuanya sudah suntik pakai AstraZeneca. Nah ini silakan ke sini coba ya. AstraZeneca ternyata responnya juga beda-beda ya, efek sampingnya beda-beda. Ada yang nggak ada efek samping sama sekali, relatif ini yang Mbak Dila ini. Nah yang Mutia ini ada efek samping 1 malam kira-kira ya, ada anget sedikit ya, dengan nyeri di tempat lokasi suntikan tetap ada ya, tapi angetnya cuma 1 hari ya, jadi ringan. Ini itu sama menggunakan AstraZeneca seperti 3 akhwat yang lain, ini 3-tiganya pakai AstraZeneca di atas 18 tahun misalnya ya, mereka pakai AstraZeneca. Dia efek sampingnya roto agak memanjang, 2 hari barangkali masih demam ya, nyerinya sama lah 2-3 hari gitu. Nah yang terakhir anak saya yang paling kecil ini umurnya belum 18, jadi masuk vaksin Sinovac juga untuk kelompok pelajar 13 sampai 18 tahun ya. Dapat Sinovac juga, relatif tidak ada efek samping. Nah sedangkan saya sendiri sekarang sudah mendapat Moderna sebagai booster vaksin ketiga, dan alhamdulillah tidak ada demam. Nyeri sedikit, kemeng di tempat penyuntikan, itu hal yang wajar. Alhamdulillah tidak ada yang dibilang orang katanya vaksin Moderna efek sampingnya berat, ternyata saya tidak mengalami. Memang mungkin individual ya, ada yang berat, ada yang ringan, tapi saya kira lebih banyak yang tidak berat ya. Saya teman-teman saya ada sejawat senior yang sudah 70 tahun suntik pakai Moderna sebagai suntikan ketiga, juga tidak mengalami efek samping apa-apa, kecuali sedikit terasa nyeri di tempat penyuntikan, hal yang sangat umum. Jadi sahabat channel YouTube
Dr. Bambang UMY, kita mau vaksin apa itu sesuai dengan ketersediaan vaksin. Jadi pemerintah kita sudah memutuskan untuk memilih tidak hanya satu vaksin ya, supaya tidak salah ya. Kita mengambil beberapa vaksin ya. Ada Sinovac ya, lalu sejenis dengan Sinovac ada yang namanya CoronaVac, itu sama ya, sejenis ya. Lalu ada AstraZeneca, lalu ada Moderna. Jadi tidak hanya satu macam vaksin saja, tidak hanya yang dari Tiongkok saja ya, yang dari Amerika Moderna ya, lalu yang dari Jerman Pfizer sekarang juga sudah mulai ada. Jadi kita tidak hanya mengambil satu vaksin, namun ada 6 vaksin. Nah, semuanya sudah direkomendasikan oleh WHO ya, jadi insya Allah aman ya. Memang bervariasi ya efek sampingnya. Intinya begini, semakin tinggi efikasi memang biasanya semakin besar efek sampingnya. Namun Moderna yang dikatakan efektivitasnya sangat tinggi, efikasinya sangat tinggi, ternyata saya juga nggak masalah, nggak apa-apa, jadi nggak ada efek samping yang kemana ya. Jadi begitu, tidak usah takut, tidak usah khawatir untuk ikut vaksinasi, insya Allah aman. Bagaimana kalau punya penyakit, orang bilang punya komorbid, boleh ya, asal penyakitnya terkontrol ya. Diabetes ya diusahakan gula terkontrol dong. Sebenarnya kan diabetes tidak mau vaksin juga harus dikontrol. Ya yang bagus ya semua di bawah, gula darah di bawah 140 kalau sesaat, kalau setelah makan ya. Kalau sebelum makan puasa yang bagus ya di bawah 100. Itu berlaku untuk semua, tidak hanya untuk vaksin. Tetapi mau vaksin sebenarnya hanya disyaratkan asal di bawah 200 saja boleh kok vaksin. Hipertensi, tekan darah tinggi juga boleh asal tensinya terkontrol. Namun tadi saya katakan sebenarnya tidak mau vaksin juga harus dikontrol. Loh bahaya dong kalau gula darah, tekanan darah tidak dikontrol. Maka boleh Anda sakit diabetes, boleh Anda sakit hipertensi, tapi semuanya terkontrol. Boleh orang mengatakan diabetes tidak bisa diobati, tidak bisa sembuh. Salah, tidak bisa diobati, tidak bisa sembuh, oke, tetapi bisa dikendalikan. Gula darah saya sekarang alhamdulillah terkontrol, bahkan tanpa obat. Cukup dengan diet, mengatur pola makan yang baik dan aktivitas. Alhamdulillah gula darah saya baik. Dulu saya suntik 4 kali sehari insulin tambah dengan obat anti diabetik yang oral. Sekarang sama sekali nggak minum obat, apalagi suntik. Mengapa bisa begitu? Pengendalian diri, pengendalian makan, atur diet yang rendah glikemik, dan seterusnya. Silakan dapat dipelajari di YouTube saya yang lain yang terdahulu pada playlist Rahasia Sehat dan Langsing, dan juga Rahasia Sehat dan Bahagia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Embung Tambak Boyo, Sleman melaporkan.